sini saya akan berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Quality Management, yang telah memberikan tugas kepada kelompok kami, yakni kelompok 5. Di sini saya Maretia Sofia Putri dengan NIM 30402002004 akan menjelaskan mengenai Total Quality Management. Apa sih itu Total Quality Management? Total Quality Management atau TQM disebut juga dengan manajemen mutu terpadu atau manajemen kualitas terpadu, merupakan pendekatan manajemen pada suatu organisasi berpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan manfaat bagi semua anggota organisasi dan masyarakat. Pengertian Total Quality Management atau TQM dari beberapa sumber buku. Yang pertama menurut Nasution pada tahun 2005. Total Quality Management atau TQM merupakan perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan, dan semua orang ke dalam filsafat holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menurut Ciptono pada tahun 1995 mengatakan bahwasanya Total Quality Management atau TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga itu menurut Gesper pada tahun 2001. Mengatakan bahwasanya Total Quality Management merupakan suatu cara meningkatkan performasi secara terus-menerus atau continuous performance improvement pada setiap level operasi ataupun proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Kemudian ada menurut Shimamura pada tahun 2012 mengatakan bahwasanya Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu adalah lingkungan organisasional di mana semua fungsi bekerja sama untuk membangun mutu ke dalam produk ataupun jasa perusahaan. Kemudian yang terakhir, yakni menurut Ibrahim pada tahun 2000, mengatakan bahwasanya Total Quality Management atau TQM merupakan suatu manajemen yang membuat perencanaan dan mengambil keputusan, mengorganisir, memimpin, mengarahkan, mengolah, memanfaatkan seluruh modal peralatan dan material, teknologi, sistem informasi, energi, dan sumber daya manusia untuk membuat produk atau jasa yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasar konsumen terus-menerus untuk keberlangsungan hidup perusahaan secara efisien dan efektif dan bertanggung jawab dalam partisipasi seluruh sumber daya manusia. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya manajemen kualitas total atau Total Quality Management merupakan cara-cara meningkatkan kinerja secara terus-menerus atau continuously performance improvement pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber-sumber daya yang tersedia. TIM terdiri dari perencanaan kualitas atau quality planning, pengendalian kualitas atau quality control, dan peningkatan kualitas atau quality improvement untuk membangun suatu sistem jaminan kualitas atau quality assurance system dari organisasi itu terhadap semua pihak yang berkepentingan, yaitu customer dan stakeholders. Kemudian di sini terdapat manfaat Total Quality Management atau TQM. Yang pertama yaitu proses desain produk menjadi lebih efektif yang akan berpengaruh kepada kinerja kualitas yaitu keandalan produk, produk features, dan service ability. Kemudian yang kedua yaitu penyimpangan yang dapat dihindari pada proses produksi, mengakibatkan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar, meniadakan pengerjaan ulang, mengulangi waktu kerja, mengurangi kerja mesin, menghemat penggunaan material. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan berpengaruh positif bagi kinerja organisasi. Antara lain, dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat, serta mengantisipasi perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian yang terakhir atau nomor 4, yaitu sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen pekerja pada kualitas, rasa bangga bekerja,
sehingga akan bekerja secara optimal. Perasaan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi. Penerapan manajemen kualitas. Penerapan manajemen kualitas atau TIM telah membantu perusahaan dalam menghasilkan pelayanan kelas dunia dan memperbaiki proses produksi dengan menyediakan produk-produk berkualitas yang memenuhi standar kepuasan pelanggan, menawarkan keunggulan kompetitif, dan memenangkan pangsa pasar yang lebih besar. Konsep dari TIM. Konsep manajemen kualitas harus dapat didefinisikan dengan jelas sebelum menjelaskan tentang konsep TIM. Manajemen kualitas diterapkan di seluruh dunia untuk mencapai perbaikan yang efektivitas organisasi. Sejak diperkenalkan konsep manajemen mutu telah diterapkan di banyak organisasi dari manufaktur ke industri lain, termasuk lembaga pendidikan, organisasi kesehatan, masyarakat, dan pemerintah jasa, dan organisasi non-profit. Prinsip dari TIM ialah pendekatan terpadu untuk memperbaiki organisasi secara keseluruhan yang berorientasi berdasarkan kinerja jangka panjang. TIM ialah filosofi manajemen yang komprehensif dengan serangkaian praktik yang menekankan keputusan ataupun kepuasan pelanggan, memenuhi persyaratan pelanggan, keterlibatan karyawan, kerja tim, benchmarking, manajemen kualitas pemasok dan hubungan dengan mereka, pendidikan dan pelatihan, dan pengakuan ataupun penghargaan. Kemudian di sini terdapat evolusi TIM. Yang pertama yaitu terjadi pada tahun 1920 sampai 1960 yaitu product inspection. Di sini terdapat acceptable quality level, collecting rejects, standardization, and mass production. Kemudian yaitu terjadi pada tahun 1960 sampai 1970 yaitu quality control. Di sini terdapat statistical process control, product testing, workmanship, control, dan complaints. Yang ketiga yaitu quality assurance system. Hal ini terjadi pada tahun 1970 sampai 1980, yaitu assurance program and standard, supplier assessment, process documentation and qualification, kemudian ada quality management. Hal ini terjadi pada tahun 1980 sampai 1990, yaitu quality manual, quality assurance standard atau ISO 9000, ada Build Track Award, ada quality management excellence award, ada juga software QA. Kemudian yang terakhir pada tahun 1990 sampai sekarang TIM atau inisiatif era, yaitu terjadi customer satisfaction, strategic planning, people change, process improvement, performance measurement, lean system, business process re-engineering, and Six Sigma. Variabel-variabel dari HIM atau Total Quality Management. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memahami orang dan melibatkan mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang efektif dapat mendorong karyawan menyesuaikan atau menyelesaikan tugas dan mencapai prestasi untuk meningkatkan kinerja organisasi yang unggul. Adapun karakteristik dari kepemimpinan yang pertama itu untuk memiliki visi yang strategis dan nilai-nilai kualitas yang jelas yang berfungsi sebagai dasar bagi keputusan bisnis di semua level organisasi. Yang kedua, memiliki dan menetapkan standar dan harapan yang tinggi. Yang ketiga, memiliki komitmen pribadi yang kuat dan keterlibatan dalam usaha peningkatan kualitas. Dan ada juga mengintegrasikan nilai-nilai kualitas ke dalam kepemimpinan dan manajemennya. Kemudian yang kedua yaitu pernyataan rencana dan visi perusahaan atau visi and plan statement. Yang pertama harus menentukan pernyataan dari visi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tujuan kualitas produk atau produk quality goal. Yang ketiga yaitu merencanakan rencana peningkatan kualitas. Dan yang terakhir yaitu perumusan visi dan misi ataupun rencana. Yang ketiga di sini ada fokus pada pelanggan atau customer focus. Customer focus merupakan hubungan yang erat dengan pelanggan diperlukan untuk mengetahui kebutuhan mereka untuk memperoleh umpan balik mengenai sejauh mana kebutuhan tersebut terpenuhi, memahami kebutuhan
pelanggan sangat penting untuk implementasi THM. Yang pertama yaitu informasi keluhan pelanggan. Perusahaan perlu mengumpulkan berbagai informasi pengaduan dari pelanggan secara luas serta membuat sistem registrasi pusat pengaduan yang mendaftarkan berbagai pengaduan dari pelanggan. Yang kemudian yang kedua yaitu survei kepuasan pelanggan. Tujuan dari survei kepuasan pelanggan yaitu untuk mendapatkan mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya itu customer service. Perusahaan perlu memberikan pelayanan kepada pelanggan sebelum dan setelah mereka melakukan pembelian. Kemudian sistem informasi data. Sistem informasi dapat digunakan untuk beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengumpulkan data tentang pelanggan, demografi seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendapatan. Yang kedua itu mengumpulkan dan menyimpan umpan balik pelanggan dari kunjungan sales, laporan, survei kepuasan pelanggan, keluhan pelanggan, pertemuan dengan pelanggan, dan lain-lain. Kemudian ada data informasi pesanan pelanggan. Yang keempat itu mereka berbagai kegiatan layanan kepada pelanggan. Kemudian ada variabel THM yang keempat, yaitu pendidikan dan pelatihan ataupun education and training. Pelatihan dan pendidikan karyawan dalam konteks pelatihan yang berkaitan dengan teknik dan peralatan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kualitas, pendidikan dan pelatihan karyawan dapat meningkatkan potensi penghasilan karyawan dengan mengembangkan dan memperbaiki kompetensi mereka. Kemudian yang kelima yaitu pembandingan atau benchmark. Melakukan benchmark atau membandingkan produk dan proses mereka dengan cara pesaing untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan pelanggan dan mengevaluasi posisi mereka berkenaan dengan standar internal dan eksternal. Benchmarking adalah proses memahami praktik dan kinerja perusahaan serta membandingkannya dengan praktek pesaing ataupun perusahaan terbaik di kelasnya, mempelajari produk atau layanan yang mereka serta bagaimana memproduksinya. Kemudian yang keenam adalah kerjasama kelompok atau teamwork. Lingkungan yang kondusif untuk membangunkan kerjasama kelompok adalah dengan menunjukkan komitmen, dukungan, kepercayaan, dan kepuasan antar karyawan dan kelompok. Kemudian yang ketujuh adalah proses perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement processment. Perbaikan terus-menerus adalah kegiatan terorganisir yang melibatkan setiap orang perusahaan dari para manajer hingga karyawan secara terpadu untuk meningkatkan kinerja di setiap level. Untuk meningkatkan kinerja dari setiap level, model perbaikan terus-menerus mencerminkan budaya perbaikan berkelanjutan yang mentargetkan penghapusan limbah dari semua sistem dan proses sebuah organisasi. Keterlibatan karyawan atau employee involvement. Karyawan yang terlibat penuh dalam proses peningkatan kualitas akan memperoleh pengetahuan baru, menyadari manfaat dari kualitas yang lebih baik, dan memperoleh kepuasan yang akan keberhasilan mereka. Kemudian yang ke-9 yaitu ada manajemen kualitas pemasok atau supplier quality. Pemasok bahan baku yang terus-menerus dengan standar kualitas yang dibutuhkan sangat penting dalam semua tahap manufaktur. Bahan yang berkualitas buruk dari pemasok akan meningkatkan biaya dan mengurangi kualitas produk. Mengembangkan hubungan kerjasama jangka panjang dengan pemasok, berpartisipasi secara reguler dalam kegiatan pemasok, dan memberikan umpan balik mengenai kinerja produk pemasok, memastikan pemasok bahan baku secara konsisten akan berkualitas. Yang terakhir yaitu pengakuan dan penghargaan atau sering disebut dengan recognizing and reward. Pengakuan dan penghargaan harus secara efektif merangsang komitmen karyawan untuk memperbaiki kualitas produk ataupun layanan. Pengakuan dan penghargaan yang menghasilkan efek positif pada kinerja organisasi untuk mencapai kinerja yang diinginkan harus selaras dengan strategi organisasi. Literatur THM menunjukkan pentingnya sistem pengakuan dan penghargaan. Apabila sistem tersebut tidak dapat berjalan dengan baik,
maka akan menyebabkan kegagalan dalam penerapan sistem manajemen kualitas di perusahaan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.